Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yes, minggu ini sebenarnya One Piece libur ya, tapi soft versi cepat untuk 1022 ternyata sudah muncul. Wah, mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di sini sudah ada beberapa poin penting yang muncul, tapi untuk bagian judulnya belum terkonfirmasi. Oke, lanjut ke ceritanya. Bagian awal chapter ini menunjukkan pertarungan antara dua ninja terkuat, yaitu Raizo dan Fukurokuju. Ya, setelah chapter-chapter sebelumnya menunjukkan pertempuran para Tobiropo, akhirnya di chapter ini alur pertempuran sudah berganti. Dan pertempuran dua ninja ini sepertinya akan sangat menarik karena mereka dulu juga pernah memiliki hubungan. Tapi sayangnya di soft versi cepat ini belum diceritakan tentang alur pertarungan yang terjadi maupun jurus-jurus apa yang mereka gunakan. Oke, beralih ke poin selanjutnya. Di sini ada sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa para Tobiropo sudah dikalahkan. Entah nih itu pengumuman dari pihak Kaido atau dari pihak aliansi, belum terungkap di sini. Tapi Mimin rasa jika kedua belah pihak masih mau menggunakan taktik perang informasi, harusnya pihak Kaido tak mengumumkan tentang kekalahan tersebut. Ya, karena tentu akan merugikan pihaknya dan akan menurunkan semangat bertarung para Kroucho Kaido. Namun di sini ada pengumuman lain yang mengatakan tentang pendaratan Pulau Onigashima di ibu kota bunga. Dalam pengumuman ini diceritakan bahwa pendaratan Onigashima akan terjadi 15 menit lagi. Wah, tentu itu bukanlah waktu yang lama, dan sepertinya Kaido juga tak akan bisa dikalahkan dalam waktu 15 menit. Jadi menurut Mimin, dalam 15 menit ke depan mungkin akan terjadi dua hal. Pertama, pendaratan Onigashima akan tertunda karena sesuatu. Mungkin karena Naga Momo yang sudah jadi dewasa akan menahan jatuhnya pulau itu. Atau pertarungan Luffy versus Kaido ronde ketiga akan dimulai setelah Onigashima mendarat. Dan pertarungan itu tentu akan berlangsung di tengah ibu kota bunga. Oke, lanjut lagi ke poin berikutnya. Di sini menunjukkan pertempuran di tempat lain, yaitu Killer versus Hawkins. Nah, pertarungan mereka ini sepertinya akan menarik, tapi ada suatu hal yang membuat Killer ada di pihak yang tak diuntungkan. Bahkan bisa dikatakan Killer sudah terdesak karena Hawkins menggunakan suatu kemampuan khusus. Kemampuan yang digunakan Hawkins itu adalah menghubungkan teknik pengorbanannya dengan diri Kid. Jadi jika Hawkins terkena serangan atau bahkan terbunuh, maka Kidlah yang akan menerimanya. Wah, GG ya, benar-benar kemampuan yang mengerikan. Sebelumnya sih Mimin menduga jika Hawkins ini cuma bisa mengorbankan anak buahnya saja, tapi ternyata Kid juga bisa dikorbankan. Tapi Mimin yakin sih Hawkins ini tetap punya suatu syarat khusus untuk bisa melakukan hal itu. Misalnya dengan menggunakan darah atau rambutnya Kid, atau bisa juga syarat lain yang bersifat personal dengan diri Kid. Dan Hawkins mendapatkan hal itu mungkin ketika mereka masih menjalin aliansi. Iya, dan hal itu juga akan masuk akal mengapa Hawkins tak bisa menggunakan kemampuannya itu kepada Zoro atau Luffy. Ya, karena memang mereka berdua tak pernah berdekatan dengan Hawkins. Iya, Mimin rasa sih seperti itu ya. Jadi mirip-miriplah dengan kemampuannya Hidan di anime Naruto Shippuden. Oke, kembali ke cerita. Ada pertarungan lain yang lebih menarik nih, yaitu Sanji versus King dan Queen. Iya, setelah sebelumnya Sanji menggantikan Chopper untuk bertarung dengan Queen, ternyata King juga datang ke tempat Sanji dan ikut bertarung. Jelas hal ini tak bisa diatasi Sanji seorang diri. Kemudian King menggunakan serangan api. Marco pun datang untuk membantu Sanji dan menahan serangan api King itu. Kemudian di sini Marco mengungkapkan suatu hal tentang rasnya King. Ternyata King adalah anggota ras yang hidup di Redland, dan rasnya King ini punya kemampuan untuk mengendalikan api. Iya, jadi di sini sudah jelas ya bahwa api di punggung King itu merupakan identitas dari rasnya yang memang menurut Big Mom sudah sangat langka. Oke, selanjutnya akan datang lagi serangan dari pihak musuh ya. Kali ini Perospero bersiap menembakkan Candy Arrow. Tapi dengan sigap ada sosok kucing besar yang langsung menerjangnya. Dan tentu saja itu adalah kucing oranye Nekomamushi.
Iya, setelah beberapa chapter yang lalu Neko diceritakan mengejar Perospero, akhirnya baru di chapter inilah dia berhasil menemukan orang yang sudah menghabisi Pedro itu. Tampaknya setelah ini Perospero akan menjadi amukan si kucing oranye. Yos, lanjut lagi. Ini ada hal yang sudah kita tunggu-tunggu ya, yaitu Zoro sudah pulih dari cederanya. Mantap. Ya, setelah di chapter lalu Zoro berjuang menerima suntikan dari jarum raksasa, akhirnya di chapter ini obat itu sudah bereaksi dan Zoro pun sudah siap bertempur kembali. Di sini diceritakan bahwa pendekar pedang dari kelompok topi jerami itu langsung menyerang King. Hal itu bersamaan dengan serangan Sanji kepada Queen, dan akhirnya muncullah sebuah adegan epik di mana Zoro dan Sanji menyerang dua komandan Kaido itu bersamaan yang digambarkan dalam double halaman. Jos lah. Lalu ternyata tak sampai di situ saja. Ketika melakukan serangan, Zoro mengatakan sesuatu, yaitu jika kita memenangkan pertempuran ini. Tapi sebelum Zoro menyelesaikan ucapannya, Sanji menyela dan mengatakan, ya, kita akan lebih dekat dengan hal itu. Lalu di akhir kalimat, keduanya pun mengucapkan kata-kata yang sama, yaitu Luffy akan menjadi raja bajak laut. Iya, benar-benar akhir yang mantap untuk menutup chapter ini. Dan akhirnya pola yang terjadi pun memang seperti dugaan sebagian besar fans, yaitu Zoro dan Sanji akan versus King dan Queen. Lalu apakah selanjutnya Luffy akan benar-benar duel satu lawan satu dengan Kaido? Iya, mimin rasa sih bakalan seperti itu ya. Dan mungkin ketika itu Luffy akan mengatakan sesuatu, yaitu untuk menjadi seorang raja bajak laut aku harus mengalahkanmu Kaido. Ya, mungkin aja sih. Oke, sampai di sini aja sob versi cepat untuk chapter depan. Dan ingat ya, minggu ini sebenarnya libur. Jadi untuk full sob atau video review chapternya mungkin akan muncul minggu depan. Terima kasih udah nonton, dan jika ada tambahan, kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan dukung serta subscribe channel Atowa Hayato. Yo!